Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laude Marsudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait komplikasi flebotomi. Kita ketahui bahwa proses flebotomi dapat menyebabkan komplikasi pada pasien dan komplikasi pada hasil laboratorium. Oleh karena itu, seorang flebotomis harus mampu mengetahui bagaimana teknik pengambilan darah yang benar, kemudian mengetahui komplikasi pengambilan darah, dan menguasai cara-cara bagaimana mencegah komplikasi flebotomi dan bagaimana mampu meminimalisir dampak yang terjadi pada pasien maupun pada sampel darah yang diambil. Nah, kita lihat bagaimana komplikasi pada pasien. Yang pertama adalah sinkop, ya, di mana kehilangan kesadaran akibat menurunnya tekanan darah. Biasanya ini didahului dengan rasa pusing, keringat dingin, cemas, ya. Nadi cepat, kemudian penglihatan kabur atau gelap, ya. Kemudian napas cepat, bahkan sampai muntah, ya. Apa penyebabnya? Yaitu yang pertama adalah rasa takut atau cemas, ya. Kemudian pasien mungkin puasa terlalu lama, ya. Dan juga bisa disebabkan oleh penampilan atau perilaku flebotomisnya, ya. Nah, bagaimana cara mengatasi pasien sinkop? Yang pertama adalah lepaskan tourniquet. Kemudian hentikan pengambilan darah segera. Baringkan pasien di tempat tidur, ya, kepala dimiringkan ke salah satu sisi. Kemudian tungkai bawah ditinggikan, ya, lebih tinggi dari posisi kepala. Kemudian longgarkan baju yang sempit dan ikat pinggang. Kemudian minta pasien menarik napas panjang. Kemudian hubungi dokter, ya, yang bertugas pada saat itu. Kemudian pasien yang tak sempat dibaringkan diminta menundukkan kepala di antara kedua kakinya dan menarik napas panjang, ya. Jangan menyuruh pasien berjalan sendiri ke tempat tidur, ya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Jadi pertama kita harus gunakan kursi yang mempunyai sandaran dan tempat atau sandaran tangan untuk pasien, ya. Kemudian pasien yang ada riwayat sinkop sebaiknya dianjurkan berbaring pada saat pengambilan darah, ya. Kemudian jelaskan kepada pasien tentang tujuan pengambilan darah dan prosedur yang akan dialaminya, ya. Kemudian pasien diajak bicara supaya perhatiannya dapat dialihkan. Ya, biasakan untuk menanyakan kondisi pasien selama proses pengambilan darah. Ya. Nah, yang kedua komplikasinya adalah rasa nyeri. Ya, jadi ambang nyeri setiap orang itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang flebotomis harus mampu membedakan antara rasa tidak nyaman dan rasa nyeri yang tidak lazim atau berlebihan. Ya. Rasa nyeri ini bisa timbul karena alkohol yang belum kering, ya. Jadi alkoholnya belum kering sudah dilakukan penusukan, ya. Atau penusukan yang salah, ya. Atau juga bisa disebabkan karena penarikan jarum terlalu kuat. Nah, nyeri yang bagaimana yang tidak lazim, yaitu nyeri yang menjalar sampai ke lengan atas atau tangan menunjukkan adanya trauma pada saraf. Nah, bila proses pengambilan darah tidak segera dihentikan, ini akan menyebabkan trauma saraf permanen. Dampaknya apa? Ya, dapat berdampak pada malpraktek yang berakhir dengan jalur hukum. Ya. Nah, bagaimana cara penanganan rasa nyeri? Yang pertama adalah yakini bahwa alkohol sudah mengering sebelum pengambilan darah dilakukan. Ya. Kemudian jelaskan atau gambarkan sifat nyeri yang sebenarnya. Ya. Misalnya beri contoh, ya, minta pasien memberitahu jika timbul nyeri yang menjalar jauh. Ya. Kemudian bila nyeri menjalar sampai ke lengan atas atau tangan, cabut jarum segera secara berhati-hati. Ya. Pada akhir prosedur penarikan jarum tidak perlu terlalu kuat atau tergesa-gesa. Jadi intinya adalah bagaimana kita menghargai dan memenuhi permintaan pasien jika ia menginginkan jarum dicabut sebelum prosedur itu selesai. Ya. Nah, yang ketiga adalah hematoma. Ya, jadi teknik pengambilan darah yang kurang benar itu dapat menyebabkan robeknya pembuluh darah. Dampaknya apa? Darah bisa mengalir ke jaringan bawah kulit dan ini akan membentuk hematoma. Nah, hematoma bila dibiarkan ini akan menyebabkan trauma, ya. Dampaknya apa? Lokasi tersebut tidak dapat digunakan untuk penusukan berikutnya, ya. Jadi bila hematoma cukup besar, maka ini akan menekan saraf, ya. Nah, sehingga menyebabkan trauma saraf akibat penekanan permanen dan atau sindrom nyeri regional. Nah, bagaimana penyebab hematoma itu terjadi? Yang pertama adalah jarum terlalu menukik, ya. Nah, bisa dilihat gambar di sebelah sisi kanannya itu, ya, jalur penusukan terlalu menukik, ya. Kemudian
atau juga disebabkan karena penusukan jarum dangkal sehingga sebagian lubang jarum di luar vena. Kemudian jarum telah masuk ke vena dengan sempurna tetapi tertarik sedikit keluar, ya. Apalagi misalnya menggunakan metode tabung, ya, metode Fakot-Henner, ya. Kemudian vena sempat tersentuh saat insersi namun jalur ke vena tidak sukses, ya. Atau bisa disebabkan karena jika jarum dicabut keluar dari vena sebelum tourniquet dilepas, ya. Kemudian tempat penusukan jarum terlalu dekat dengan tempat tourniquet, ya. Kemudian jarum digunakan terlalu besar untuk pembuluh darah rapuh atau pada pasien-pasien geriatri, ya. Kemudian setelah pengambilan darah tempat penusukan kurang ditekan atau kurang lama ditekan. Nah, ini penyebab dari hematoma itu sendiri. Bagaimana cara penanganannya? Ya, jadi yang pertama adalah lepaskan tourniquet dan jarum. Kemudian tekan tempat penusukan jarum dengan kain kasa. Kemudian angkat lengan pasien lebih tinggi dari kepala kurang lebih 5 menit. Ya. Kalau perlu kompres untuk mengurangi rasa nyeri. Ya. Jika pembentukan hematoma relatif lambat, ya, prosedur tetap dapat dilanjutkan dengan cara melepaskan tourniquet untuk mengurangi tekanan vena. Namun dengan cara ini aliran darah ke tabung akan menjadi lambat. Nah, intinya adalah tetap prioritaskan untuk meminimalisir hematoma daripada pengumpulan darah. Ya. Nah, yang keempat adalah infeksi. Jadi, proses flebotomi dapat merupakan sumber penularan infeksi, baik dari pasien maupun dari petugas, yang dapat terjadi secara lokal pada tempat pengambilan darah maupun sistemik, ya. Risiko lebih besar pada pasien yang sensitif, ya. Kemudian pada pasien yang memiliki pertahanan tubuh yang lemah, ya. Misalnya pada pasien yang di unit perawatan intensif, ya. Pada pasien hematologi, ya, pasien yang mendapat terapi sitostatistika, ya, atau imunosupresif. Nah, ini pasien-pasien yang berisiko lebih besar, ya, rentan terhadap infeksi. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan kerja, ya, membersihkan peralatan atau tempat kerja yang tercemar darah atau cairan tubuh, ya, alat flebotomi sekali pakai dan tidak berpotensi sebagai sumber penularan. Kemudian hindari penggunaan alkohol yang sudah terdilusi, ya, prosedur asepsis yang benar, pencucian tangan dilakukan sebelum dan setelah pengambilan darah, ya, menggunakan sabun dan air mengalir, ya. Jadi kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, jas lab dan masker. Kemudian flebotomis yang sedang menderita infeksi saluran napas, kulit maupun mata harus menggunakan alat pelindung agar tidak menularkan penyakitnya. Kemudian hindari di mana terdapat luka bakar, kemudian peradangan atau infeksi, ya. Nah, pengambilan darah pada pasien dengan masektomi harus dilakukan pada ekstremitas berbeda, atau bila dilakukan masektomi bilateral, dicari tempat pengambilan darah yang lainnya. Nah, yang kelima adalah komplikasi yang dapat disebabkan oleh flebotomi adalah perdarahan. Ya, perdarahan yang berlebihan atau sukar berhenti biasanya terjadi karena terganggunya sistem koagulasi darah pasien. Nah, hal ini bisa terjadi karena pertama pasien itu menjalani pengobatan dengan obat antikoagulan sehingga menghambat pembekuan darah, ya. Atau pasien itu menderita gangguan pembekuan darah seperti trombositopenia, ya, atau defisiensi faktor pembeku darah, ya, misalnya pada penyakit hemofilia. Kemudian pasien itu bisa mengidap penyakit hati yang berat, ya, sehingga pembentukan protrombin dan fibrinogen itu terganggu, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tekan tempat perdarahan, kemudian segera panggil perawat atau dokter untuk penanganan selanjutnya, ya. Nah, cara pencegahannya adalah perlu anamnesis. Jadi seorang flebotomis itu harus cermat, ya, dengan pasien sehingga dapat diketahui apakah ada kecenderungan terjadi perdarahan, ya. Kemudian pada pasien dengan kecenderungan perdarahan, lakukan pendekatan yang lebih lama pada lokasi penusukan dan beritahu pasien, ya, keluarga pasien atau perawat untuk mengamati adanya perdarahan. Nah, yang keenam adalah alergi. Pada bahan-bahan, ya, yang dipakai untuk tindakan flebotomi itu juga bisa menyebabkan alergi pada pasien tertentu, ya. Seperti penggunaan zat antiseptik atau desinfektan, ya. Kemudian lateks, ya, yang pada sarung tangan atau tourniquet atau plaster. Nah,
Jadi alergi ini bisa gejalanya ringan ataupun berat, seperti kemerahan, ya, retinitis, ya, kemudian bisa radang selaput mata, ya, kadang-kadang bahkan terjadi shock. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, tenangkan pasien, kemudian beri penjelasan, ya, panggil dokter atau perawat untuk penanganan selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ya, jadi sebelum melakukan tindakan flebotomi, wawancarai terlebih dahulu pasien mengenai riwayat apakah ada alergi atau tidak. Kemudian gunakan plester atau sarung tangan yang tidak mengandung lateks. Ya. Kemudian pada pasien dengan riwayat alergi alkohol atau isopropil alkohol, ya, kita bisa gunakan povidin iodin sebagai antiseptik. Nah, yang ketujuh adalah trombosis. Trombosis ini terjadi karena pengambilan darah yang berulang kali di tempat yang sama, ya, sehingga menimbulkan kerusakan dan peradangan setempat dan berakibat dengan penutupan, ya, pembuluh darah. Nah, jadi trombosis pada pengambilan darah arteri itu dapat berakibat infark, ya, dan gangren di sebelah distal lokasi penusukan. Ya, bagaimana cara pencegahannya? Ya, jadi hindari pengambilan berulang di tempat yang sama, ya. Kemudian lakukan tes ALEN. Kemudian yang kedelapan adalah radang tulang, ya. Ini sering terjadi pada pengambilan darah kapiler, ya, terutama pada bayi, ya, akibat penggunaan lancet yang terlalu panjang, ya. Nah, karena jarak kulit tulang yang sempit pada bayi. Ya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ya, kita menggunakan lancet yang ukurannya sesuai. Saat ini sudah dipasarkan lancet dengan berbagai ukuran, ya, disesuaikan dengan kelompok usia. Kemudian pengambilan darah bayi dari tumit dilakukan pada sisi kiri atau kanan telapak kaki bagian belakang, ya. Sehingga di penusukan di daerah dorsomedial itu akan mudah mengenai tulang calcaneus, ya. Sehingga ini bisa menyebabkan osteomyelitis, ya, atau radang tulang. Kemudian yang kesembilan adalah anemia. Nah, ini terutama pada pengambilan darah pada bayi, ya. Jadi karena kita ketahui bahwa bayi yang baru lahir itu memiliki volume darah yang sedikit, sehingga pengambilan darah berulang itu dapat menyebabkan anemia, ya. Nah, pengambilan darah kapiler pada bayi terutama yang berulang itu dapat menyebabkan selulitis, kemudian abses termasuk osteomyelitis, ya, kemudian jaringan paru dan nodul kalsifikasi. Nah, nodul kalsifikasi tersebut, ya, mula-mula tampak seperti lekukan, ya, yang 4-12 bulan kemudian akan menjadi nodul dan menghilang dalam 18-20 bulan. Nah, yang berikutnya adalah komplikasi neurologis. Ini bersifat lokal, ya, karena tertusuknya saraf di lokasi penusukan dan menimbulkan keluhan nyeri atau kesemutan yang menjalar ke lengan, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, ya. Walaupun jarang, serangan kejang atau seizures, ya, itu dapat pula terjadi. Nah, bagaimana cara penanganannya? Jadi pasien yang mengalami serangan itu saat pengambilan darah harus dilindungi dari perlukaan. Kemudian hentikan pengambilan darah, ya, baringkan pasien dengan kepala miringkan ke satu sisi, ya. Bebaskan jalan nafas, hindari agar lidah tidak tergigit, ya. Sesegera mungkin aktifkan perlengkapan keselamatan, kemudian hubungi dokter, ya. Kemudian lakukan penekanan secukupnya di daerah penusukan sambil membatasi pergerakan pasien. Jadi harus kita pahami sebagai seorang flebotomis, bila terjadi komplikasi flebotomi, ya, seorang flebotomis harus tenang, ya. Jadi berpikir jernih dan sigap. Kemudian lakukan pertolongan pertama dan segera laporkan kepada dokter penanggung jawab laboratorium. Nah, jadi setiap kejadian komplikasi flebotomi harus dicatat dalam buku catatan tersendiri dengan mencantumkan identitas pasien selengkapnya, kemudian tanggal dan jam kejadian, ya, bagaimana urutan kejadiannya, tindakan yang diberikan, dan petugas yang melakukan flebotomi. Nah, yang kedua adalah bagaimana komplikasi terhadap tes laboratorium. Nah, komplikasi yang terjadi terhadap tes laboratorium biasanya adalah
Yang pertama adalah kegagalan pengambilan darah. Ini penyebabnya apa? Ya, bisa saja jarumnya itu kurang dalam, ya, atau jarum terlalu dalam sehingga tembus, ya. Atau lubang jarum menempel di dinding pembuluh darah, atau vena mengalami kolaps, ya, atau tabungnya tidak vakum, ya. Kemudian vena yang kolaps dapat terjadi bila menarik penghisap dengan cepat, ya, menggunakan tabung yang terlalu besar atau jarum terlalu kecil. Nah, ini penyebab vena itu kolaps, ya. Nah, yang kedua adalah hemokonsentrasi. Jadi hemokonsentrasi ini terjadi karena pembendungan atau pemasangan tourniquet yang ketat dan lama, ya, lebih dari 1 menit, ya, atau mengepalkan telapak tangan dengan pemijatan atau massage, ya, kemudian hal ini akan menyebabkan peningkatan kadar hematokrit, ya, dan elemen seluler lainnya seperti protein total, ya, SGOT, ya, kemudian lipid total, ya, kemudian kolesterol dan besi, ya. Jadi mengepalkan tangan berulang akan meningkatkan juga kalium, ya, fosfat dan laktat. Nah, yang ketiga adalah hemodilusi. Ini terjadi karena pengambilan darah di lengan, ya, di mana terdapat pemberian cairan intravena, ya, atau infus. Jadi pengambilan darah di sisi infus harus hindari sebisanya, ya. Jika tidak memungkinkan, terlebih dahulu dihentikan infusnya 3-5 menit, ya. Kemudian ambil darah di bagian distal tempat infus, kemudian buang 3-5 cc darah yang pertama diambil, ya. Kemudian hemodialisis itu bisa juga karena kontaminasi oleh cairan interstisial, ya, atau cairan jaringan pada pengambilan darah di daerah udem atau pada pasien obes, ya. Kemudian kontaminasi alkohol yang belum kering pada pengambilan darah kapiler, ya. Kemudian rasio darah dengan antikoagulan yang tidak sesuai. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya sampel itu mengalami hemodilusi, ya, pengenceran. Yang keempat adalah hemolisis. Apa penyebabnya? Yaitu penggunaan jarum yang terlalu kecil, ya. Kemudian pengambilan darah yang sulit di mana dilakukan manipulasi jarum, ya, atau menarik penghisap terlalu cepat, ya. Ini pada penggunaan spuit, ya. Kemudian mengeluarkan darah dari jarum dengan menekan secara keras atau kasar, ya, atau mengocok tabung dengan kuat, ya, atau bisa juga karena disebabkan kontaminasi alkohol dan pemakaian tourniquet terlalu lama. Kemudian apa penyebabnya ketika sampel itu mengalami hemolisis, ya? Akan menyebabkan peninggian analit yang banyak terdapat intrasel seperti, ya, laktat hidrogenase atau LDH, kemudian kalium, magnesium, ya, zat besi dan fosfor anorganik, ya. Nah, yang kelima adalah lipemik. Jadi lipemik atau kekeruhan pada sampel serum atau plasma akan mempengaruhi pemeriksaan, ya, terutama yang menggunakan alat fotometer. Jadi hal ini sering dijumpai pada pasien yang tidak puasa, ya. Biasanya pada pasien dengan kadar trigliserida lebih dari 400 mg per desiliter, ya. Nah, dampak pada spesimen yang mengalami lipemik ini bisa menurunkan kadar amilase, ya, asam urat, urea, ya, kemudian kreatin kinase, bilirubin dan protein total. Yang keenam adalah masuknya faktor jaringan, ya. Jadi pengambilan darah yang sulit seperti pada vena yang kecil, ya, atau pada pasien geriatri, ya, atau pada pasien pediatri, ya, atau juga bisa juga pada pasien dengan udem atau obesitas, ya, atau manipulasi terlalu banyak akan menyebabkan pelepasan faktor jaringan yang akan mengaktifkan faktor pembekuan darah dan mengakibatkan perubahan nilai parameter hemostasis, ya. Jadi sebaiknya pengambilan darah untuk koagulasi dilakukan dengan 2 tabung untuk tadi meminimalisir adanya faktor jaringan pada sampel, ya, karena adanya faktor jaringan pada sampel itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan hemostasis dan koagulasi, ya. Contoh seperti pemeriksaan PTA-PTT. Kemudian kontaminasi.
Jadi ini terutama pada pemeriksaan kultur darah ya. Ini apabila tindakan asepsis yang tidak adekuat atau pengambilan darah pada lokasi yang mengalami peradangan ya, ini akan menimbulkan kontaminasi. Jadi kegagalan pengambilan darah serta komplikasi pada bahan pemeriksaan itu dapat diminimalkan dengan persiapan pasien yang baik serta dengan prosedur yang benar. Yaitu bagaimana kita bisa meminimalisir ya dampak komplikasi flebotomi, baik itu komplikasi pada pasien ataupun komplikasi pada hasil tes laboratorium. Ya. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.